Bab 982, menjadi teman. Luke sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa lama, dia mengangguk perlahan. Oke. Sebenarnya, tidak masalah apa yang bisa dia ketahui. Apa yang benar-benar perlu dia sembunyikan tidak pernah ada hubungannya dengan identitasnya sebagai detektif. Aurora merasa lega, tetapi Luke berkata dengan sungguh-sungguh, saya dapat memahami kekhawatiran Anda, tetapi saya tidak dapat menyetujui permintaan Anda. Melihat ekspresinya, dia melanjutkan, Lindsay dan saya adalah orang asing yang hanya bertemu sekali. Jika ada kesempatan, saya akan berbicara dengan putri Anda, tetapi saya tidak dapat menjamin kapan itu akan terjadi atau bahwa percakapan kita akan berpengaruh. Aurora berkata, tidak apa-apa untuk mengingat hal ini. Anggap saja itu permintaan pribadi dari seorang ibu. Luke berkata tanpa daya, Aurora, dari apa yang kamu katakan tadi, aku memiliki gambaran kasar tentang seberapa banyak anak laki-laki menyukai Lindsay. Jika saya berlari untuk berbicara dengannya, apakah dia akan berpikir saya hanya tertarik untuk mengobrol? Petik 2. Kalau begitu berteman saja. Saat dia mengatakan itu, dia memperhatikan ekspresi aneh Luke, dan tanpa sadar menutup mulutnya. Berpura-pura aku tidak mengatakan apa-apa. Luke merasa geli. Mengapa Aurora, yang awalnya terlihat seperti wanita kaya, sekarang bertingkah seperti anak kecil? Meskipun dia tidak setua itu. Lukas menghela napas. Aurora, aku hanya seorang detektif, saya bukan guru atau psikiater. Saya tidak pandai konseling, tetapi saya sangat pandai menembak. Petik 2. Aurora bingung. Hah? Luke berkata, jadi, saya sendiri telah membunuh banyak penjahat bersenjata. Ini mungkin sangat berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Petik 2. Tertegun sesaat, Aurora tidak tahu bagaimana harus merespon. Luke berkata, saya akan membantu jika saya memiliki kesempatan, tetapi jangan terlalu berharap. Juga, saya hanya bertemu Lindsay sekali. Kasus ini mungkin satu-satunya hubungan kita, jadi jangan selidiki aku lagi, oke? Tertegun untuk waktu yang lama, Aurora tiba-tiba bertanya dengan curiga, apakah kamu takut aku akan menyelidikimu? Ya, Luke mengakui dengan jujur. Jika saya memberitahu Anda bahwa saya ingin berteman dengan Lindsay, jadi saya meminta orang untuk menyelidiki segala sesuatu tentang keluarga Soderbergh, termasuk hal-hal yang mencurigakan tentang masa lalu Anda, apakah Anda akan menerimanya? Aurora membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika Luke dan Lindsay benar-benar menjadi teman baik, dia akan menyelidikinya secara menyeluruh, bahkan jika dia baru saja berjanji pada Luke bahwa dia tidak akan terus melakukannya. Itu wajar bagi seorang ibu untuk kembali pada kata-katanya untuk putrinya. Dia tidak punya pilihan. Tapi Luke menyelidiki keluarganya seperti itu. Dia benar-benar tidak tahan. Di dunia ini, siapa yang tidak memiliki hal-hal pribadi yang tidak ingin diketahui orang lain? Luke tahu apa yang dia pikirkan, bahkan jika dia tidak mengatakannya dengan keras. Dia hanya berdiri dan berkata, oke, itu saja. Saya masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Selamat tinggal, Nyonya Soderbergh. Dia menggunakan alamat yang sopan dan jauh lagi. Aurora tahu apa yang dia maksud. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan keluarganya, atau lebih tepatnya, tidak ingin ada masalah dengan mereka. Aurora mengerti bahwa Luke dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak ingin terlalu terlibat dalam masalah ini. Dia berdiri tak berdaya. Tunggu, aku tidak. Dia tidak bisa membantu tetapi bingung. Kata-kata Luke begitu langsung sehingga dia sedikit tercengang. Berbohong. Dia merasa bahwa dia tidak bisa berbohong sekarang, dan berbohong tidak akan mengubah pikiran pemuda itu. Lukas mengangguk sopan. Anda tidak dalam kerangka berpikir terbaik. Anda harus lebih banyak beristirahat. Kamu tidak perlu mengantarku pergi. Saya akan melihat diri saya keluar. Petik 2. Mengatakan itu, dia melambai pada pelayan yang berdiri jauh. Tolong bawa aku ke garasi. Pelayan itu memandang majikannya dan melihat bahwa dia tidak punya niat untuk menolak, jadi dia segera berkata dengan hormat, tolong ikuti saya. Tidak banyak pria muda yang bisa membuat wanita ini bersikap ramah, jadi dia pasti orang yang unik. Mengemudi keluar, Luke melihat Manor di kaca spion dan menggelengkan kepalanya. Setiap keluarga memiliki kesulitannya masing-masing. Punya uang bukan berarti tidak ada masalah. Keluarga, cinta, dan persahabatan bukanlah hal yang bisa diselesaikan dengan uang saja. Padahal, uang bisa berdampak negatif. Berkat pengalamannya di kehidupan sebelumnya, Luke telah menghabiskan 30 tahun menjadi Buddha paruh baya. Selain keluarga, dia tidak menghargai banyak hal lain.
Itu karena keluarga diasuh selama beberapa dekade. Selama seseorang bukan yatim piatu, sulit untuk mengabaikan keluarga. Segala sesuatu yang lain adalah pilihan. Jika dia tidak dapat menemukan wanita yang disukainya, maka dia tidak menginginkan cinta. Jika dia tidak dapat menemukan teman untuk berfoto, maka dia tidak membutuhkan persahabatan. Uang membuat hidup lebih mudah, dan memiliki banyak uang hanya membuat hidupnya lebih mudah. Sekarang dia adalah seorang miliarder, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Itu karena dia sudah tahu dari kehidupan sebelumnya apa arti uang baginya. Uang adalah cara baginya untuk hidup bebas. Uang bisa mengubah jumlah kebebasan yang dia miliki dalam hidup, tetapi dia tidak bisa kehilangan dirinya di dalamnya dan melupakan dirinya sendiri. Sekarang dia punya uang, itu hanya untuk lebih melindungi keluarganya. Itu bukan untuk pamer atau bergaul dengan gadis-gadis. Bagaimanapun, dia bisa mencari nafkah dengan wajahnya sekarang. Uang hanyalah sarana, bukan tuannya. Memikirkan permintaan Aurora, dia dengan santai meminta siput kecil untuk mencari beberapa informasi. Pada saat yang sama, dia menelepon Connie. Drama keluarga Soderbergh adalah sesuatu yang telah dimulai sebelum mereka bergabung dengan departemen. Sulit bagi Elsa dan Elizabeth untuk menemukan sesuatu dari masa lalu, jadi lebih baik berbicara dengan orang tua seperti Connie. Setelah berbicara sebentar, dia menutup telepon. Connie tidak mencari informasi sama sekali, dan bahkan tidak perlu terlalu memikirkannya ketika dia memulai drama keluarga yang terjadi pada musim gugur yang lalu. Informasi yang ditemukan siput kecil juga keluar. Catatan paling awal perselisihan keluarga Soderbergh dengan Monroe adalah November lalu. Kerangka waktu itu cocok dengan apa yang baru saja dikatakan Aurora. Musim gugur yang lalu, mereka telah campur tangan dalam masalah antara Lindsay dan Monroe. Setelah beberapa saat, mereka tidak tahan lagi, dan pergi ke kantor polisi. Selama setahun terakhir, kedua pihak semakin menyeret departemen kepolisian, dan konflik semakin meningkat. Sebelum ini, keluarga Soderbergh memang tidak memiliki julukan pembuat onar, dan bahkan merupakan donor favorit NYPD. Baiklah, mereka mungkin masih begitu. Bukan apa-apa bagi para perwira dan detektif di anak tangga paling bawah untuk dipilih, jika terlalu besar, Dustin akan masuk sebagai pengawas polisi untuk membersihkan semuanya. Polisi menerima gaji, dan ditembak dalam pekerjaan mereka sudah diduga, menerima beban kemarahan adalah hal yang kecil. Luke pergi ke sebuah villa di New Jersey. Setelah dia keluar dari mobil, dia mengeluarkan banyak oto dan bob dan peralatan, dan mengganti kunci pintu sendiri, tanpa mencari tukang kunci. Baru-baru ini turun salju, dan itu juga malam Natal. Uang bukanlah masalah jika dia memanggil tukang kunci, tetapi masalahnya adalah mereka mungkin sedang dalam suasana hati yang buruk dan lamban, dan Luke harus menunggu di villa untuk mereka. Jika dia punya waktu untuk menunggu tukang kunci, dia mungkin juga membeli kunci baru dan menggantinya sendiri. Dia hanya membutuhkan waktu 5 menit. Setelah mengganti kunci di pintu depan dan kunci elektronik di garasi, dia memeriksa rumah itu lagi. Jendela-jendela yang pecah, pipa-pipa yang bocor, dan kebocoran air di loteng semuanya telah diurus. Bab 983, Anjing Emas Kecil dan Pria Pirang Besar. Ketika Selina kembali dengan mobil yang penuh dengan barang-barang, Luke pergi menemuinya, dan mereka membawa barang-barang itu ke dalam. Nugget emas berbaring malas di kandang baru di teras dan memandangi salju. Rumah itu harus dibersihkan, dan tidak nyaman untuk membantu di sini, jadi itu telah diusir. Namun, ada tablet di depannya dan makanan ringan di sebelahnya. Itu bisa menonton acara TV saat iblis bekerja, perawatan ini tidak bisa lebih baik. Saat Selina memilah barang-barangnya, dia bertanya, apakah Aurora membuatmu kesal lagi? Luke melemparkan berbagai sampah yang tidak diinginkan ke dalam kotak kardus besar. Tidak. Kau tidak terlihat sangat bahagia, katanya. Ketika Luke terus melemparkan sesuatu, dia memberitahu dia tentang keluarga Soderbergh dan konflik dengan Monroe. Selina memindahkan lampu meja di sekitar ruang tamu dan mencoba mencari tempat terbaik untuk itu. Mendengarmu mengatakan itu, aku mengerti sekarang. Jika itu ayahku, dia mungkin akan mengejar orang itu dengan pistol. Lukas tersenyum. Apakah Anda akan tetap berhubungan dengan pecandu narkoba meskipun Mario dan Sandra keberatan, dan memberinya begitu banyak uang? Selina mendengus. Jika saya memberi orang itu $5.000, mereka mungkin akan memukuli saya dan menyebut saya bodoh. Luke bertanya, apakah kamu yakin? Selina berkata, dalam kata-kata ayahku, anak-anak harus diberi pelajaran yang baik ketika mereka tersesat. Saya dipukuli ketika saya masih muda. Petik 2.
Lukas penasaran. Bagaimana? Selina menatapnya dengan marah. Saya terlalu muda jadi saya tidak ingat, tetapi ketika saya berusia 5 tahun, saya mengambil uang dari dompet ayah saya untuk membeli topi koboi. Dia memberi saya pukulan ketika saya kembali. Petik 2. Luke merasa itu aneh. Aku belum pernah mendengar Sandra menyebutkan ini sebelumnya. Ketika dia pergi ke rumahnya untuk makan malam, Sandra sering menceritakan kisah memalukan tentang masa kecil Selina. Selin tertawa. Karena aku membeli topi itu untuk ayah. Sebenarnya, saya tidak mencuri uang. Saya baru saja membelikannya hadiah ulang tahun dengan uangnya. Luke tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kalau begitu, bukankah kamu menderita untuk apa-apa? Selina akhirnya meletakkan vas itu dan mengangguk puas. Tidak terlalu. Sejak itu, ayah saya tidak pernah menyentuh saya lagi. Kami membicarakannya sebagai gantinya. Petik 2. Sebuah berkah tersembunyi, Luke menyimpulkan dengan sederhana. Mereka mengobrol sambil membersihkan villa. Luke bisa saja mendapatkan layanan tata graha untuk melakukannya, tetapi dia merasa lebih nyaman melakukannya sendiri. Dia adalah pria yang sedikit terobsesi dengan kebersihan dan sedikit OCD. Dia tidak pernah menggunakan layanan rumah tangga sama sekali. Keluarganya akan tinggal di sini dalam beberapa hari ke depan, dan dia tidak ingin orang lain menyentuh tempat seperti kamar tidur. Tiba-tiba, telinganya berkedut. Meletakkan lemari yang dipegangnya, dia pergi keluar dan melihat kandang Gold Nugget di sampingnya. Seorang gadis kecil sedang berjongkok di depan Gold Nugget dengan kejutan menyenangkan di wajahnya. Hei, anak anjing emas, beri aku senyuman. Nugget emas tidak bisa diganggu dengan bujukan tingkat rendah semacam ini. Itu terus memakan makanan ringannya tanpa tergesa-gesa. Tentu saja, itu tidak membenci gadis kecil di depannya. Paling tidak, dia tidak datang untuk menarik bulunya. Gadis kecil itu mencondongkan tubuh ke depan dan perlahan mengulurkan tangannya. Jadilah baik, biarkan aku menyentuhmu. Hanya sekali. Nugget emas tidak tergerak. Saat memakan kuenya, ia menonton acara TV di tablet. Dapat dikatakan bahwa tangan gadis kecil itu bersih, tidak seperti beberapa anak nakal yang akan menyentuhnya dengan tangan yang berminyak dan berlumpur. Jika nugget emas kotor, Selina akan mengomelinya sambil membantu memandikannya. Itu sangat mengganggu. Gadis kecil itu akhirnya menyentuhnya. Anjing Golden Retriever besar itu hanya memandangnya dengan acuh sebelum melanjutkan melihat ke telepon. Dia sangat gembira. Ini adalah anjing Golden Retriever besar yang dia impikan, asli, terbuka, toleran, dan anggun, seperti seorang penatua. Tapi Golden Retriever ini suka menonton drama TV. Ini, tidak aneh. Ada anjing yang suka menonton pertandingan sepak bola. Mau tak mau dia ingin menyentuh kepala anjing itu. Itu besar dan berbulu. Pasti akan terasa menyenangkan untuk disentuh. Pada akhirnya, sepasang mata anjing hitam memelototinya, dan dia bersin karena tidak puas, sebelum dia menjauh. Gadis kecil itu tertawa kecil dan terus mencoba. Dia bisa merasakan bahwa Golden Retriever besar tidak marah, tetapi hanya sedikit tidak mau membiarkan dia menyentuh kepalanya. Lalu, dia harus menyentuhnya. Ini menonton acara TV. Anda akan mengganggunya jika Anda menyentuh wajahnya, kata seseorang tidak jauh. Gadis itu memiringkan kepalanya dan melihat seorang pria muda dan tampan melambai padanya sambil tersenyum. Hai, Mindy, lama tidak bertemu. Di mana ayahmu? Mindy terdiam sesaat, seolah mencoba mengingat sesuatu. Tiba-tiba, dia terkejut, dan dia menunjuk ke arahnya. Apakah kamu sebesar itu, pirang hangat dari pesawat? Sudut mulut Luke tidak bisa tidak berkedut. Sejak kapan dia seperti Golden Retriever? Wanita, bahkan di bawah umur, memang memiliki logika yang sangat aneh. Saya Lukas. Dia hanya bisa menyebutkan namanya. Lagi pula, dia hanya bertemu sekali dengan identitas ini. Bahkan jika Mindy memiliki kesan mendalam tentangnya, dia mungkin tidak dapat mengingat namanya. Mindy mengerjap. Oh, senang bertemu denganmu lagi, Luke. Dia tidak terlalu menyesal karena lidahnya terpeleset, karena seorang pirang yang besar dan hangat adalah cara dia melabeli Luke di dalam hatinya. Meskipun dia mengeluh tentang pria ini pada saat itu, temperamennya yang lembut telah meninggalkan kesan yang jelas padanya setelah kejadian itu. Apakah ini anjingmu? Mindy langsung bertanya. Itu sangat cocok untuk seorang pirang yang besar dan hangat untuk memelihara seekor anjing Golden Retriever. Lukas tertawa. Semacam, tapi itu sangat tua. Anda tidak bisa gila dengan itu. Petik 2. Mindy berkata, tidak bisakah aku menyentuhnya? Dia tampak kecewa. Luke berkata, sentuh bagian belakang kepalanya. Hanya saja, jangan menghalanginya untuk menonton TV.
Mindy segera menyentuh bagian belakang kepala Gold Nugget. Dia tidak bisa menyentuh wajahnya, tetapi bagian belakang kepala anjing itu baik-baik saja. Nugget emas tidak bisa diganggu untuk menolak. Itu tidak memiliki keberatan dengan tingkat petting ini. Dolar bahkan menyukainya ketika orang menyentuhnya seperti ini, jadi biarkan tangan kecil itu melakukan apapun yang diinginkannya. Apa namanya? Mindy bertanya sambil melihat Golden Retriever yang lucu. Gold Nugget dan dolar keduanya namanya, kata Luke. Mindy merasa itu aneh. Dua nama. Lukas mengangkat bahu. Ayahmu memanggilmu Mindy, tetapi juga memanggilmu sayang atau sayang, kan? Mindy berkata, tapi hanya ada satu nama. Luke bertanya, dapatkah anjing membedakan antara nama dan nama panggilan? Mindy berhenti dan berpikir sejenak, sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mungkin tidak. Gold Nugget meliriknya lagi. Gadis kecil bodoh, ditipu oleh iblis lagi. Benar saja, dia semua dan, dia tidak ada dan tidak ada otak. Di mana ayahmu? Luke bertanya sambil melihat sekeliling. Mindy berkata, dia sedang membuat sketsa. Aku akan pergi ke supermarket untuk membeli sesuatu untuk makan siang. Lukas bertanya, kamu, membuat makan siang. Bab 984, Kunjungan dan Hadiah. Mindy menghela nafas dan berkata, seperti orang dewasa kecil, seorang pria bisa hidup sampai dia berusia 60 tahun dan masih menjadi anak-anak. Lukas tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa menyangkal prinsip ini. Selina berjalan keluar pada saat itu. Luke, ini. Luke berkata, Mindy McCready. Pertama kali saya datang ke New York, kami bertemu dengan pembajak. Dia, ayahnya dan saya menaklukkan para pembajak. Selina langsung menatap Mindy. Dia pernah mendengar Luke menyebut ayah dan anak perempuan itu sebelumnya. Benar saja, gadis kecil itu sangat cantik dan imut. Itu sangat normal. Luke selalu menjadi seseorang yang melihat penampilan. Hanya sedikit orang yang dekat dengannya yang jelek, terutama para wanita. Apakah kamu pacar Luke? Tanya Mindy penasaran. Selin tersenyum. Kami berteman baik. Mindy berkedip lagi dan berhenti bertanya. Dia bukan gadis berusia 12 tahun biasa. Dia tahu semua etiket dasar, meskipun dia biasanya tidak menggunakannya. Luke berpikir sejenak sebelum dia tiba-tiba berkata, aku belum melihat ayahmu sejak terakhir kali. Bisakah kita mampir untuk berkunjung hari ini? Bingung, Mindy berpikir sejenak. Aku akan bertanya pada ayah. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Dia berlari ke samping dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Melihat telepon titanium merah muda, Selina tersenyum pada Luke. Sampul ponsel ini cukup unik. Luke memberinya tatapan penuh pengertian. Selina tidak mengatakan apa-apa lagi. Penutup telepon warna-warni ini belum dirilis. Paling tidak tahun depan ponsel titanium akan meluncurkan aksesoris semacam ini setelah produk kelas rendah hingga menengah lainnya muncul. Dengan merilisnya sesekali, ponsel titanium akan tampil lebih baru dibandingkan dengan ponsel lain. Dengan cara ini, telepon titanium akan mempertahankan status, merek teratas, untuk waktu yang lama, dan akan menghasilkan lebih banyak uang. Itu adalah contoh klasik dari investasi kecil yang menghasilkan keuntungan besar tanpa biaya. Alasan Mindy bisa menikmati perawatan ini begitu awal jelas karena persona Luke. Selina tahu itu, tapi dia tidak cemburu. Ponselnya unik, dibuat khusus oleh Luke, dan penutup ponselnya jauh lebih indah. Dia tidak bisa membantu tetapi mengamati gadis kecil itu dengan hati-hati. Seseorang yang bisa membuat Luke menunjukkan sikap pilih kasih, bahkan jika dia seorang gadis kecil, bukanlah orang biasa. Dia memiliki wajah oval yang mungil, dan matanya tidak terlalu besar, tetapi matanya sempit dan miring, seperti mata rubah. Dia memiliki batang hidung yang tinggi dan bibir yang tipis. Ditambah dengan matanya yang berwarna kastanya cerah, dia jelas seorang gadis yang cerdas. Dia mengenakan topi pepa merah muda dan sarung tangan wol merah muda, dan terlihat seperti orang dewasa kecil. Dia memang luar biasa. Selina tidak akan mengira Luke menyukai Mindy. Sementara Luke tampak seperti seseorang yang tidak terlalu peduli dengan aturan di luar, dia memiliki intinya. Sejauh yang Selina tahu, ada lebih dari satu atau dua gadis berusia 16 tahun yang memberi Luke nomor telepon mereka. Dia dengan santai membuang ini, dan tidak pernah melewati batas. Juga, dia tahu bahwa pria ini sebenarnya lebih menyukai wanita yang lebih dewasa, terutama mereka yang memiliki sifat feminin yang lebih menonjol. Mindy, yang bertubuh pendek dan berdada rata, harus menunggu setidaknya sampai dia berusia 18 tahun, dan agar sosoknya berkembang. Penampilan saja tidak cukup untuk seseorang yang cerewet soal estetika.
Mindy tidak menelepon lama sebelum dia menutup telepon. Ayah senang kamu datang, tapi kami tidak punya bahan apapun di rumah. Saya perlu membeli beberapa dulu. Petik 2. Lukas melihat sekeliling. Kau tidak sedang berjalan, kan? Mindy berkata, ada supermarket Cina yang berjarak 200 meter. Itu sangat dekat. Lukas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ayo pergi. Kita juga harus membawa beberapa hadiah. Sesaat kemudian, mereka pergi ke supermarket bersama. 20 menit kemudian, semua orang kembali ke rumah Mindy. Mengambil banyak barang dari mobil, Mindy mengambil kantong kertas besar dari Luke dan berjuang untuk mengeluarkan benih merah muda dari antara seledri dan wortel. Hei, tamu apa yang membawa bahan sebagai hadiah saat mereka berkunjung? Luke merentangkan tangannya dan mengambil 4 kantong bahan dari kursi belakang. Lalu hadiah apa yang orang lain berikan padamu? Berpikir sejenak, Mindy tidak bisa berkata apa-apa. Selama bertahun-tahun ini, tampaknya satu-satunya teman yang dia dan ayahnya miliki yang pernah membawakan hadiah dalam sebuah kunjungan, adalah Faye. Tapi bisakah dia berbicara tentang hadiah Faye? Tidak. Jadi, dia tidak bisa membalas, dan hanya bisa bergumam sambil berjalan, tapi aku tidak tahu cara membuat hidangan ini. Saya hanya tahu cara membuat sandwich, salad, dan telur goreng. Dia mencapai pintu dan memindai sidik jarinya sebelum berkata, buka wijen. Lukas tertawa. Wah, teknologi tinggi. Ini diaktifkan dengan suara. Mindy bertanya, bukankah itu biasa? Luke berkata, mungkin tidak ada orang di sekitar tempatku yang menggunakan aktivasi suara. Itu terlalu mahal. Mindy berkata, kamu membuatnya terdengar seperti kamu tinggal di daerah kumuh. Luke berkata, mereka benar-benar tidak punya banyak uang. Setelah mereka masuk, pintu otomatis tertutup. Mengikuti Mindy, mereka bertiga memasuki dapur dan meletakkan kantong-kantong bahan di konter. Mindy pergi ke lemari es dan membukanya. Apa yang kamu inginkan? Kok, jus, susu. Melihat kemasan yang familiar di lemari es, Selina dengan tegas berkata, kami ingin Dr. Pepper. Mindy menatap Luke. Melihat bahwa dia tidak keberatan, dia mengeluarkan 3 kaleng dari lemari es dan kembali. Saat dia memberi mereka minuman, dia melihat kantong bahan dan berkata dengan cemas, hadiah, Anda terlalu banyak. Saya tidak berpikir ayah saya tahu bagaimana menggunakan sebagian besar dari mereka. Petik 2. Lukas tersenyum. Saya bersedia. Mata Mindy melebar. Anda, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Selina lagi. Selina berkata dengan tenang, aku hanya tahu cara makan. Aku tidak bisa memasak. Mindy hanya berpikir selama 2 detik sebelum dia dengan tegas membungkuk pada jagoan itu. Kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu. Terima kasih. Aku akan pergi dan menonton kartun dulu. Bisakah saya mendapatkan nugget emas untuk ikut dengan saya? Luke berkata, kamu bisa meminta pendapatnya. Minat gold nugget pada kartun adalah yang kedua setelah acara TV, jadi mungkin tidak akan menolak. Mindy mengangguk senang. Itu keren. Terima kasih, Lukas. Dia melesat keluar dari dapur seperti keledai dan tidak lupa berseru, nugget emas, datang dan tonton kartun. Duduk di sini. Gold nugget melirik Selina, yang tidak jauh dari situ. Melihat Selina mengangguk kecil, Gold nugget berbaring di samping gadis kecil itu untuk menonton kartun. Suara dari TV di ruang tamu terdengar, dan Luke mendengar lagu pembuka yang familiar. Dia mengangkat bahu. Simpsons. Aku sudah lama tidak melihatnya. Selina melambai padanya, seolah mengatakan, luangkan waktumu, dan kemudian menyelinap keluar untuk menonton TV. Dia juga penggemar kartun, dan tidak akan melewatkan Simpsons. Dia tidak keberatan menonton ulangan. Bab 985, makanannya rasanya manis, mungkin karena kamu malas. Setelah semua orang lari, Luke mulai bekerja. Mengambil beberapa pisau di dapur, dia menggelengkan kepalanya. Hanya 1 pisau dapur yang biasa digunakan, sedangkan pisau lainnya hampir baru. Tapi itu adalah 1 set Jahenkels, dan lini Swilling Pro kelas atas untuk boot, yang bernilai lebih dari $1.000. Jika Luke bukan seorang koki dan tidak suka memasak, pisau dapur ini akan menjadi bukti kekayaannya. Pisau dapur semacam ini yang cukup banyak menjadi ornamen menunjukkan betapa kaya pemiliknya. Luke menyerah pada pisau dapur yang biasa digunakan dan beralih ke pisau santoku yang jarang digunakan. Pisau jenis ini mirip dengan pisau koki. Selama seseorang memiliki teknik yang baik, itu bisa digunakan untuk banyak hal. Dengan keterampilan Luke, menggunakan pisau ini tidak berbeda dengan menggunakan pisau koki. Pertama, dia merendam tenderloin dengan saus char siu,
lalu mencuci seledri, wortel, tomat, dan bawang bombay sebelum dipotong-potong. Dia kemudian membersihkan sandung lamur, steak, dan babi. Kurang dari 10 menit kemudian, sebuah kepala kecil muncul di pintu dapur untuk mengamati kemajuannya. Tanpa berbalik, Luke bertanya, lapar. Mindy penasaran. Kamu tidak pergi ke sekolah kuliner, kan? Lukas tertawa. Bagaimanapun, aku belum pernah ke sekolah kuliner New Oriental. Mindy bertanya, di mana? Luke berkata, tanah suci para koki yang legendaris. Selama kamu belajar di sana, kamu akan memiliki keterampilan memasak yang akan membuat wanita menangis untuk menikahimu. Mindy tidak akan percaya padanya. Saya akan percaya jika Anda mengatakan itu adalah bisnis farmasi. Aku belum pernah melihat orang menangis saat makan. Lukas mengangkat bahu. Anggap saja itu sebagai iklan. Mindy segera mendapatkannya. Kalau begitu, itu sekolah memasak yang bagus. Luke berkata, ya, kurang lebih. Setelah mengatakan itu, dia akhirnya berbalik. Kamu lapar. Kali ini, itu adalah pernyataan. Itu karena perut gadis kecil itu jelas keroncongan, dan dia menelan ludahnya. Mindy akhirnya merasa sedikit malu. Yah, ayah berangkat pagi-pagi sekali untuk membuat sketsa, dan aku bangun terlambat. Saya pikir saya mungkin juga membeli beberapa bahan makanan dan makan siang. Petik 2. Lukas tidak terkejut. Ketika Mindy memberi mereka minuman sebelumnya, tidak ada apapun di lemari es sama sekali. Tidak ada roti, susu, sayuran, daging, atau telur. Itu seperti lemari es seorang bujangan, dan orang yang menderita anoreksia. Dia menghentikan apa yang dia lakukan untuk saat ini dan mengeluarkan bahan-bahan dari kantong kertas di sampingnya. Setelah dipotong-potong, dia menggoreng telur di penggorengan dan mengoleskan sayuran dan tomat di atasnya. Tidak ada acar, hanya itu yang bisa saya lakukan. Dia meletakkan sandwich ham dan telur sederhana di atas meja. Aku tidak perlu membuatkanmu susu dan sereal, kan? Mindy menatapnya kosong. Kau sangat pandai dalam hal ini. Apakah Anda benar-benar seorang koki? Petik 2. Ada perbedaan yang jelas dalam tindakan orang yang sudah lama memasak dan orang yang jarang memasak. Mindy dapat dianggap sebagai tangan tua dengan pisau, dan cara Luke menggunakan pisau dapur yang halus dan terampil sangat jelas, seolah-olah dia hanya bermain dengan pisau kupu-kupu. Dia pasti seorang profesional. Luke kembali membuat makan siang. Saya seharusnya cukup baik untuk membuka restoran tingkat menengah, jenis yang harganya sekitar $100 per orang. Mindy masuk, tapi tidak menuangkan susu untuk dirinya sendiri. Dia menggigit sandwich dan berkata, rasanya lebih enak daripada yang saya buat. Mengapa demikian? Merenungkan selama 2 detik, Luke berkata, sesuatu yang Anda tidak harus membuat diri Anda selalu terasa lebih manis. Jadi, mungkin karena kemalasan. Mindy berkata, terima kasih. Orang yang mengambil tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, Mindy mengalami sendiri perkataan ini dengan tajam. Demi perutnya, ia memilih untuk menerima kesalahan karena malas. Saat itu pukul 12:05 ketika Damon akhirnya kembali ke rumah dengan papan gambar dan membawa beberapa kotak kardus besar dan datar. Ini adalah karakter utama umum dari makanan cepat saji Amerika, pizza. Tetapi begitu dia membuka pintu, dia mencium aroma makanan yang samar dan asing di udara. Dia tidak bisa membantu tetapi tercengang. Seorang wanita cantik Amerika Latin yang sedang duduk di sofa di ruang tamu berbalik. Melihatnya, dia tersenyum secara alami dan melambai padanya. Halo, Tuan McCready. Saya Selina, teman Luke. Lega, Damon mengamati ruang tamu. Selina sepertinya tahu apa yang dia pikirkan. Mindy ada di dapur. Dia mungkin sedang mencicipi masakannya. Tentu saja, Luke telah mendengar percakapan itu dari dapur. Dia menepuk kepala gadis kecil itu dan berkata, ayahmu sudah kembali. Katakan padanya untuk membersihkan sebelum makan siang. Mindy mengangguk dan berlari keluar. Ayah, kamu kembali. Pergi cuci tanganmu. Makan siang telah siap. Kami hanya menunggumu. Damon, 5 menit kemudian, mereka berempat duduk di meja makan. Damon menatap kosong ke piring di atas meja. Luke berkata sambil tersenyum, Mindy berkata bahwa dia belum sarapan dan sedang dalam perjalanan keluar untuk membeli bahan makanan, jadi aku memberanikan diri untuk mampir. Saya baru saja memasak sesuatu yang sederhana, dan rasanya biasa-biasa saja. Jangan terlalu berharap. Damon, ada steak, char siu, brisket daging sapi tomat, dan semur besar seledri, wortel, bawang, dan babi. Terlepas dari steak yang Damon kenal, segala sesuatu yang lain, baik itu char siu merah dan manis,
sandung lamur daging sapi tomat merah dan asam, atau sup sayuran hijau, putih dan merah, membuat satu air liur. Selina, di sisi lain, menghibur dirinya sendiri dalam hati. Lupakan, karena Luke yang membuatnya, maka makanan ini hampir tidak bisa dimakan. Untuk seleranya, yang dengan cepat mengembangkan intuisinya sendiri, kekurangan dari hidangan ini sangat jelas. Tidak ada cukup waktu untuk mengasinkan char siu, jadi rasa di dalam dagingnya tidak cukup. Sandung lamur daging sapi tomat belum direbus cukup lama, jadi dagingnya kurang empuk. Daging babi dalam rebusan sayuran memiliki kualitas rata-rata, yang menurunkan kesegaran seluruh hidangan. Tapi tidak ada masalah dengan masakan Luke sendiri. Itu murni karena dia tidak punya cukup waktu. Ayah dan anak perempuannya tidak tahu, dalam hal apapun. Dibandingkan dengan ayah dan anak perempuannya, yang secara tidak sadar mempercepat setelah beberapa suap, Selina makan seperti orang normal hari ini, dan tanpa sadar merasa lebih superior. Seolah-olah mereka tidak makan makanan rendahan semacam ini selama beberapa kehidupan. Betapa menyedihkan. Si pecinta makanan mengejek ayah dan anak perempuannya di dalam hatinya, benar-benar lupa bagaimana dia makan makanan, malas, seperti itu dengan penuh semangat di awal. Segera, semua hidangan di atas meja kosong, dan pizza yang dibeli kembali oleh Damon sudah lama terlupakan di ruang tamu. Mindy tinggal di ruang makan untuk membersihkan peralatan makan. Damon dan Luke duduk di ruang tamu dan mengobrol sambil minum kopi. Mereka terlibat dalam obrolan kosong, bagaimana kabarmu? Sangat bagus. Bagaimana kabarku? Sebelum Luke mengubah topik. Damon, ini mungkin agak kasar, tapi kurasa bukan ide yang baik untuk meninggalkan Mindy sendirian di rumah, atau bahkan membiarkannya keluar untuk membeli bahan makan siang, kata Luke. Previous. Bab 986, bisakah itu dilakukan? Tidak bisa. Kata-kata Luke agak lancang, tetapi karena dia dan Damon adalah rekan yang telah melalui pertarungan bersama, tidak aneh baginya untuk mengatakan itu. Damon membuka mulutnya, tetapi tidak bisa memikirkan jawaban. Bisakah dia mengatakan bahwa Mindy sangat dewasa untuk usianya dan tidak ada yang bisa merampoknya? Itulah sebabnya dia bisa meninggalkan rumahnya sendirian tanpa khawatir. Luke berkata, juga, ini bukan hari libur. Menonton kartun di rumah sendiri tidak baik untuk perkembangan anak. Damon dibuat terdiam. Luke berkata, saya hanya mengingatkan Anda bahwa Mindy masih anak-anak. Jangan, abaikan dia. Damon hanya bisa mengangguk. Lukas mengubah topik. Saya mendengar bahwa Anda telah membuat sketsa baru-baru ini. Apakah Anda ingin menjadi seorang seniman? Atau apakah Anda selalu menjadi seorang seniman? Damon tersenyum kecut. Aku berencana, sedikit. Mungkin saya akan menjadi kartunis di masa depan, tidak sehebat artis. Luke tidak terlalu memikirkannya. Bagus juga kalau nggak mau jadi artis. Saya memiliki kasus beberapa hari yang lalu yang berkaitan dengan seorang seniman. Itu adalah hal yang baik saya ada di sana. Saya langsung mengirimnya ke psikiater, kalau tidak dia akan dikirim ke penjara. Damon kehilangan kata-kata. Anda masih bisa membicarakannya dengan riang. Percakapan macam apa ini? Setelah menikam hati Damon, Luke akhirnya berbicara dengannya tentang menggambar komik. Damon belum secara resmi memulai serial komiknya, karena dia belum menemukan konsep yang masuk akal untuk protagonis. Lukas tertawa. Gambar saja Batman. Damon tercengang. Tapi, aku tidak punya hak cipta. Luke menatapnya aneh. Apakah Anda pikir Batman akan datang meminta Anda untuk biaya hak cipta? Yaitu, selama kamu tidak berencana untuk meremehkannya. Damon menggelengkan kepalanya. Melakukannya tanpa hak cipta adalah pencurian. Saya tidak bisa menggunakan ketenaran Batman untuk mendapatkan keuntungan. Luke berpikir sejenak, lalu menjawab, kalau begitu, kamu bisa menerbitkan pemberitahuan di surat kabar dan bertanya apakah dia bersedia membiarkanmu menggunakannya untuk membuat komik. Damon tercengang. Bisakah itu dilakukan? Luke berkata, apakah Batman pernah mengatakan bahwa itu tidak bisa? Damon berkata, dia benar-benar tidak melakukannya. Luke berkata, kalau begitu sudah beres. Lihat bagaimana dia bereaksi terlebih dahulu. Bagaimana jika kamu berhasil? Ekspresi Damon berubah. Sebagai detektif berpengalaman, Luke tidak bodoh. Dia telah melihat segala sesuatu dari sisi gelap dunia. Luke memanfaatkan kesempatan di sini. Batman telah membantu ratusan orang dan tidak pernah meminta hadiah, juga tidak meminta biaya penampilan ketika dia tampil di TV. Akankah pahlawan super ini, yang begitu penuh keadilan sehingga dia bisa dibilang orang suci, keluar untuk meminta bayaran hak cipta kepada kartunis? Paling-paling, dia akan memukuli kartunis manapun yang hanya menggambar komik kotornya. Baiklah, itu tidak mungkin.
Di antara beberapa gambar yang ditemukan Mindy secara online, sejumlah besar adalah Batman, Gay, dan beberapa, Bat Iron CP, yang cukup populer. Kartunis ini belum pernah mendengar ada orang yang dipukuli oleh Batman karena itu. Jelas, Batman sama sekali tidak peduli dengan hobi penggemar ini. Melihat keraguan Damon, Luke berkata sambil tersenyum, jika kamu benar-benar menghasilkan uang, berikan sedikit lebih banyak untuk amal. Batman seharusnya sangat senang jika Anda berkontribusi untuk amal, bukan? Petik 2. Tertegun sejenak, Damon menepuk dahinya. Betul sekali, saya bisa menyumbang, dan itu akan baik-baik saja. Dia menggunakan gelar kartunis hanya untuk membuat kehidupan, sehari-harinya, sedikit lebih mudah di masa depan, dia tidak akan bergantung padanya untuk mata pencahariannya. Tidak ada gunanya merasa berkonflik dalam hal ini. Saat mereka mengobrol, Luke menyebutkan pekerjaan barunya. Damon dan Mindy sama-sama terkejut ketika mereka mendengar bahwa Luke telah dipindahkan ke NYPD Haki. Selama pembajakan, mereka bertiga bekerja sama untuk menjatuhkan 5 perampok, dan mereka semua tahu bahwa pihak lain tidak sederhana. Jadi, ayah dan anak perempuan itu sebagian besar terkejut melihat betapa tiba-tiba, lompatan pekerjaan ini, dan bukan karena dia bisa bergabung dengan NYPD. Luke juga dengan santai berbicara tentang hukum dan ketertiban di New York baru-baru ini, dan memberitahu mereka sedikit tentang akibat dari kasus de Amico. Dia kemudian berbicara tentang kisah-kisah yang telah terjadi, dan menggambarkan karunia pahlawan bertopeng dan sejumlah besar pembunuh di New York. Damon dan Mindy secara alami tahu tentang ini. Mereka memiliki banyak sumber informasi, tetapi tidak ada yang seperti detail yang tepat dari Luke. Pada akhirnya, Luke berkata dengan pasti, New York tidak begitu damai akhir-akhir ini. Jika ada yang ingin menimbulkan masalah, mereka mungkin akan bertemu dengan beberapa karakter yang kuat. Sejauh yang kami tahu, banyak anggota geng bahkan telah meninggalkan New York dan bersembunyi. Damon dan Mindy saling memandang dan bersukacita dalam hati karena mereka terlalu sibuk beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari mereka baru-baru ini untuk pergi keluar. Dalam beberapa hari terakhir, Damon telah membayar 100.000 sebagai kontribusi dan 20.000 dalam biaya sekolah untuk mengamankan pendaftaran Mindy. Setelah Natal, Mindy akan menjadi siswa sekolah menengah yang mulia, dan Damon akan menjadi kartunis. Hanya setelah semuanya diatur, dia dapat menemukan waktu untuk membuat sketsa dengan santai. Mindy, di sisi lain, menonton TV dan membaca di rumah sambil menyesuaikan jam biologisnya. Dia pada dasarnya tidak bisa begadang lagi setelah dia mulai sekolah. Dia harus beradaptasi terlebih dahulu. Baik ayah dan anak perempuannya, yang sedang beradaptasi dengan kehidupan baru mereka, tidak terlalu memperhatikan desas-desus baru-baru ini di dunia bawah New York. Sekarang Luke memberi mereka informasi orang dalam ini dari Departemen Kepolisian, mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang situasinya. Damon, yang telah membalas dendam, hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri, aku sudah tua. Dunia telah berubah terlalu cepat. Saya hanya harus tetap rendah dan menjadi kartunis. Setelah mengobrol selama hampir 1 jam, Luke dan Selina bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Mereka bertukar nomor telepon, dan Luke memberi mereka alamatnya di daerah Clinton sehingga mereka bisa tetap berhubungan. Tidak seperti saat pembajakan, ketika ayah dan anak perempuannya masih terobsesi dengan balas dendam, mereka sangat ingin berteman dengan Luke sekarang setelah mereka kembali menjalani kehidupan normal. Ayah dan anak perempuannya menyukai Luke dan Selina, dan Mindy lebih menyukai Gold Nugget. Gold Nugget tidak memiliki pendapat tentang gadis kecil ini. Itu tidak seperti belum pernah ada di sekitar anak-anak sebelumnya. Ada total 5 anak di keluarga Selina dan Luke. Dibandingkan dengan anak-anak kecil yang tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatan mereka, Mindy lebih tahu. Sebagian besar waktu, dia hanya suka membelai kepala anjing berbulu itu dan melihat wajahnya yang jujur. Setelah Luke dan Selina pergi, Damon menutup pintu. Mindy merenung sejenak. Ayah, bisakah aku bermain dengan mereka saat aku bebas? Damon berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Mereka detektif. Mereka bahkan tidak memiliki hari libur reguler, dan itu normal bagi mereka untuk sibuk sepanjang waktu. Anda dapat pergi untuk bermain sesekali, tetapi sepanjang waktu. Mindy mengacungkan jarinya sebagai tanda janji. Aku berjanji tidak akan mengganggu mereka. Damon mengusap kepalanya. Jangan terlalu berharap. Ketika saya adalah seorang polisi dan berhasil pulang, yang saya lakukan hanyalah tidur. Sangat mudah untuk mengatakan bahwa Anda tidak akan mengganggu mereka, tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Itu saja yang dia katakan.
Putrinya sangat bijaksana. Selama dia memahami situasi Luke dan Selina, dia tidak akan gegabah. Selain itu, dia harus pergi ke sekolah setelah Natal. Pada saat itu, dia tidak akan punya waktu untuk mengganggu mereka. Bab 987, seseorang harus memutuskan jalannya sendiri. Damon tidak terlalu peduli. Dia sudah melewati usia menelepon teman, dan dia telah tenggelam dalam menggambar baru-baru ini. Jika bukan karena dia dan Luke bertarung bersama selama pembajakan, dia tidak akan terlalu dekat dengan pemuda itu. Kembali ke rumah, Selina duduk di dekat jendela dan melihat ke arah New Jersey. Luke menuangkan 2 cangkir coklat panas dan memberikan satu padanya. Apakah kamu masih memikirkan mereka berdua? Selina menyesapnya, dan perasaan tidak kenyang itu akhirnya hilang. Melihat mereka memulai hidup baru, sepertinya cukup bagus. Luke berkata, ini adalah pilihan pribadi. Lihatlah Dustin. Bukankah dia masih bekerja keras di usia 40-an? Petik 2. Selina kehilangan kata-kata. Ini semua tentang pilihan pribadi. Luke duduk dan memandangi sungai Hudson dan New Jersey. Damon mungkin tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan ini secepat ini jika dia tidak fokus menggambar. Tapi Mindy. Dia menggelengkan kepalanya. Selin menghela napas. Gadis itu adalah. Dia berhenti. Dia ingin mengatakan, hancur, atau pelintir, tapi sepertinya itu tidak benar. Luke berkata, kamu tidak perlu memperhatikan kata-katamu saat kita berbicara. Damon melatih seorang gadis kecil yang kejam menjadi seseorang yang tidak terikat oleh aturan orang biasa. Itu bukan sesuatu yang harus dibahagiakan. Untungnya, dia dulunya adalah seorang polisi yang baik. Tidak ada masalah dengan pemahaman Mindy tentang baik dan buruk, hanya saja Damon berlebihan. Selina menatapnya dan bertanya, apa rencanamu untuknya? Lukas menggelengkan kepalanya. Saya hanya di sela-sela. Paling-paling, saya akan memberikan panduan jika diperlukan. Bahkan jika dia memilih untuk menjadi orang biasa ketika dia besar nanti, itu tetap bagus. Selina merasa itu aneh. Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk merawatnya menjadi seseorang yang dapat membantu kita? Dia tidak terlalu kuat sekarang, tapi selama dia memiliki peralatan yang tepat, kebanyakan manusia super tidak akan menjadi lawannya. Aku memilih jalan ini sendiri. Luke berbalik dan menatapnya. Kau memilih untuk ikut denganku. Jadi, saya tidak akan membantunya membuat pilihan. Masih lebih baik bagi setiap orang untuk memiliki kendali atas jalan hidup mereka sendiri. Setelah keheningan singkat, dia melanjutkan, dia hanya akan berhubungan dengan V, dan aku tidak akan membiarkan dia mengetahui identitas asliku. Dengan begitu, dia bisa berhenti kapan saja. Selin menatapnya. Jadi, aku tidak bisa berhenti. Lukas tersenyum. Tidak, kamu juga bisa berhenti. Mungkin kamu bisa kembali dan menjadi pemilik peternakan atau semacamnya, dan memelihara ternak. Selina mengerutkan kening. Hah? Luke menepuk kepalanya. Karena aku tidak keberatan jika kamu tahu. Selina memberi, oh, dan terdiam. Dia mengambil coklat panas dan menyesapnya perlahan, sebelum dia melihat keluar jendela ke salju yang turun. Lukas tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia duduk di sebelahnya dan menyaksikan kepingan salju menari di langit. Setelah 2 hari yang damai, Haley menelepon pada siang hari. Aku hampir selesai dengan pekerjaan. Saya akan membawa Molly untuk melihat tubuh Kilgrave hari ini, katanya di ujung telepon. Oke, bertemu di luar pusat forensik jam 2 siang. Luke setuju tanpa ragu-ragu. Tentu, Haley juga tidak berbasa-basi. Pukul 2 siang, Luke dan Selina menunggu keluarga Haley dan Molly di luar pusat forensik. Ketika dia melihat Luke lagi, ayah Molly, Richard, bahkan lebih bersyukur. Dia segera meraih tangan Luke dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, aura licik seorang pengusaha tidak terlihat. Dia mungkin kaya, tetapi tanah kelahirannya adalah Boston. Di New York, orang yang paling dikenalnya adalah koki. Tidak mudah bagi orang seperti dia untuk langsung menghubungi NYPD untuk akses ke kamar mayat. Juga, dia pasti harus berhutang budi pada seseorang untuk sesuatu seperti itu. Luke, di sisi lain, telah menawarkan bantuan tanpa meminta imbalan apapun. Selain merasa sangat senang bahwa dia telah bertemu dengan petugas polisi yang baik yang hanya dapat ditemukan di film, dia hanya bisa berterima kasih padanya. Ibu Molly telah berdiri di samping Molly sepanjang waktu. Dia tidak melangkah maju, tapi dia masih terlihat sangat bersyukur. Luke dan Selina tidak terlalu memikirkannya. Mereka telah menangani kasus untuk waktu yang lama, dan banyak keluarga korban berterima kasih kepada mereka ketika mereka menangkap si pembunuh. Reaksi dari keluarga Molly hanya bisa dianggap biasa. Luke tidak membuang waktu.
Dia hanya berkata, saya membuat janji dengan pemeriksa medis. Kita harus masuk dengan cepat. Dia tidak memiliki temperamen atau kesabaran yang baik. Haley dengan cepat menambahkan, itu benar. Mereka memiliki backlog konstan. Lebih baik melakukannya lebih awal sehingga kita punya lebih banyak waktu. Sesaat kemudian, Luke berkata kepada pemeriksa medis sambil tersenyum, terima kasih, Lani. Lani melambaikan tangannya dengan santai. Tidak apa-apa, ada laporan yang harus saya isi. Anda tahu aturannya. Hubungi aku jika kamu sudah selesai. Dia kemudian berbalik dan pergi. Luke mengangguk dan memperhatikan kepergiannya. Lani adalah kontak Beckett. Meskipun John dan yang lainnya juga dapat menemukan seseorang untuk membantu Luke, dia terlalu malas untuk menggunakan koneksi yang lebih pribadi dan efektif ini untuk menangani hal semacam ini. Beckett baru saja mengatakan bahwa dia bisa mencarinya jika dia membutuhkan sesuatu, dan dia melakukannya tanpa ragu-ragu. Ketika datang kebantuan, seseorang harus terus-menerus berhubungan dengan pihak lain. Semakin sering mereka berutang satu sama lain, semakin banyak kepercayaan yang akan ada. Untuk saat ini, dia bisa mengumpulkan bantuan tanpa perlu memeras terlalu banyak, dan dia hanya menggunakannya kapanpun dia perlu. Dia terlalu baru di NYPD, dan tidak ada yang berani memintanya melakukan apapun yang melanggar aturan untuk saat ini. Luke melambai pada Haley, yang ada di pintu, dan dia membawa Molly. Orang tua Molly ditinggalkan di luar pintu. Itu tidak pantas bagi mereka untuk memasuki kamar mayat, atau untuk hadir selama perawatan Haley. Hanya Luke, Haley, dan Molly yang tersisa di kamar mayat. Luke harus ada di sana. Itu salah satu syarat Lani. Kalau tidak, dia harus siap untuk mencegah sesuatu terjadi. Banyak hal aneh terjadi di dunia, dan terlebih lagi di kamar mayat. Hal-hal seperti menarik keluar tubuh dan memukulinya hanya bisa dianggap sebagai insiden, normal, dan tidak jarang mencuri dan menghancurkan tubuh. Bahkan ada kejadian yang lebih aneh di mana teman-teman almarhum ingin mengadakan pesta perpisahan dengan tubuh, dan akan membawa sampahnya dan cerutu. Dengan demikian, pemeriksa medis atau petugas polisi harus hadir selama pengamatan untuk mengawasi tempat kejadian. Luke diam-diam mundur ke pintu dan memperhatikan saat Haley membawa Molly ke lemari es yang terbuka. Setelah cukup banyak bujukan, dia akhirnya menghadapi tubuh Kilgrave. Molly, yang sedikit linglung sepanjang waktu, bereaksi keras. Dia menangis dan tertawa, mengutuk dan meninju, lalu berlutut dan menangis untuk waktu yang lama. Luke hanya memperhatikan dalam diam. Dia tidak peduli dengan memar kecil yang muncul di tubuhnya, begitu juga dengan Lani. Lagi pula, laporan otopsi Kilgrave sudah keluar. Jika semua berjalan sesuai prosedur, jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum jika tidak ada kerabat yang datang selama periode ini untuk mengambil jenazah. Tidak masalah sama sekali bagi Molly untuk curhat sedikit sekarang. Luke hanya diam-diam mengingat apa yang dilakukan Haley, termasuk cara dia membimbing Molly dengan kata-katanya dan bagaimana dia menyesuaikan emosi Molly.